Adakah kita sedang menyerahkan sebahagian monetary policy space kepada pihak luar atas nama kerjasama timbang balik? Kita nak melihat ini. Okey, faham dah. Okey, baik. Kerajaan perlu menjawab secara terus kerana implikasinya berkait terus dengan kedaulatan ekonomi, kebebasan monetary dan keupayaan Malaysia untuk mengurus kestabilan ringgit pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih. Ringgit melonjak, investasi asing membanjir, ekonomi dipuji dunia. Namun justru di momen gemilang itulah tudingan paling keras bermunculan. Apakah Malaysia benar-benar sedang tumbuh kokoh atau diam-diam mulai kehilangan kendali? Kesepakatan dagang baru disebut-sebut membawa stabilitas. Tetapi di baliknya, terselip klausul yang bisa membuat kebijakan ekonomi mereka ditentukan pihak luar. Jika itu benar, dampaknya bukan sekadar pada angka kurs, melainkan pada arah masa depan negara. Lalu pertanyaannya, siapa sebenarnya yang sedang memegang kemudi? Lu bayangin, pemerintah Malaysia levelnya ada di bawah Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Jadi mereka ini udah kayak karyawannya Amerika nih. Karena mereka harus tunduk dengan peraturan yang dibuat oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Not even menteri lo, not even presiden lo. Ini di bawah Departemen Perdagangan. Dan Malaysia sebagai negara budak itu juga wajib tunduk sama peraturan-peraturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat. US Department of Treasury. Jadi lu bisa bayangin ya, gak ada kedaulatan Malaysia ini. Mereka itu jadi karyawan, jadi budaknya Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Ringgit Malaysia bersinar ketika ekonomi global melambat. Nilainya menguat tajam, bahkan disebut sebagai salah satu mata uang terbaik di Asia. Pertumbuhan ekonomi melampaui ekspektasi dan investor asing berdatangan. Dari luar, semuanya tampak seperti kisah sukses klasik negara emerging market. Namun justru, di puncak itulah perdebatan mulai muncul. Apakah kekuatan ini benar-benar lahir dari fondasi domestik yang solid, atau hanya efek samping arus geopolitik global? Lonjakan performa ekonomi Malaysia sangat dipengaruhi investasi asing, khususnya dari Amerika Serikat. Sektor semikonduktor, pabrik chip, pusat perakitan, hingga fasilitas teknologi terus bertambah. Modal masuk dalam jumlah besar dan langsung mengangkat sentimen pasar, tetapi di saat yang sama, ketergantungan mulai dipertanyakan. Ketika pertumbuhan terlalu ditopang modal luar, arah ekonomi perlahan bisa mengikuti kepentingan investor, bukan lagi sepenuhnya kebutuhan nasional. Zafrul, macam mana kamu tanda tangan perjanjian 1 trilion ini? Kamu baca agreement pun kamu tak faham, Zafrul. Kalau baca perjanjian, kita kena baca penuh. Jangan baca sekerat. Baru-baru ini, Yang Berhormat Azmin Ali kata perjanjian perdagangan timbal balas Malaysia-US ni menggadaikan kedaulatan negara. Klausa yang dipetik ialah klausa 5.1. Apa kandungan klausa 5.1 ni? Ya, dia cuma petik ayat pertama dan sebahagian ayat kedua. Dan kononnya kalau US kenakan sekatan kepada mana-mana negara, Malaysia ni automatik kena ikut. Jom kita baca sama-sama klausa ini. Upon receiving such notification from the United States, Malaysia shall adopt or maintain a measure with equivalent restrictive effect as the measure adopted by the United States, or agree to a timeline for implementation that is acceptable to both parties to address a shared economic or national security concern. Ya, saya ulang frasa terakhir, to address a shared economic or national security concern. Apa maksudnya? Maksudnya, sekatan ini perlu untuk menangani isu keselamatan negara dan ekonomi bersama. Ya. Kata kunci di sini, bersama. Maksudnya, kalau isu tersebut hanya memberi kesan kepada keselamatan negara dan ekonomi Amerika Syarikat, tetapi tidak memberi impak kepada keselamatan negara dan ekonomi Malaysia, kita tak perlu pertimbang. Disinilah kritik mulai terdengar dari dalam negeri. Sejumlah tokoh senior memperingatkan bahwa kesepakatan dagang tertentu berpotensi membatasi ruang gerak ekonomi Malaysia di masa depan. Pemerintah memilih jalur kompromi demi menjaga stabilitas ekspor dan investasi. Namun sebagian pihak menilai stabilitas jangka pendek bisa dibayar mahal jika kebijakan strategis harus menyesuaikan aturan pihak luar. Masalahnya bukan sekadar perdagangan. Malaysia sangat bergantung pada ekspor elektronik dan akses pasar barat. Ketika ancaman tarif muncul, pilihannya hanya dua:
melawan dengan risiko ekonomi terguncang, atau berkompromi demi kestabilan. Pemerintah memilih jalur aman. Tetapi keputusan itu justru memunculkan pertanyaan besar. Apakah negara sedang mengelola ekonomi atau menyesuaikan diri pada tekanan kekuatan global? Dan ketika detail perjanjian mulai dibedah, konflik yang sebenarnya perlahan menjadi jelas. Concern Malaysia. Orang Malaysia yang merasa terkilan kerana perjanjian yang dibuat oleh kerajaan dengan Amerika Syarikat sebenarnya menghapuskan kebebasan kemerdekaan negara. Dan perjanjian itu amat berat sebelah. Kita terpaksa beli 150 bilion dolar barangan daripada Amerika. Kita terpaksa beli Boeing aircraft 30, tak boleh beli Airbus lagi dah. Kita terpaksa beli gas 3 bilion setiap tahun. Kita banyak paksaan kepada kita sehingga kita nak buat satu-satu perjanjian dengan negara lain pun kita mesti rujuk kepada Amerika dulu. Kalau Amerika bersetuju, barulah kita boleh dapat buat perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Dagangan kita dengan Amerika ini berjumlah 1 trilion ringgit. Hampir semua wang kita diguna untuk membeli barang daripada Amerika. Sama ada barangan ini baik atau mahal, kita tak boleh nak tolak. Kita terpaksa terima barangan daripada Amerika. Ini bermakna bahawa kita kehilangan market access. Kita tak boleh lagi beli daripada market. Dan akhirnya dengan perjanjian ini kita sudah hilang hak kita untuk membuat keputusan yang terkenal kepada negara kita. Kita capai kemerdekaan pada tahun 1957. Pada tahun 2025 kita hilang kemerdekaan kita. Awalnya semua terlihat positif. Investasi asing masuk deras, ekspor meningkat, dan ringgit menguat. Namun ketika detail perjanjian diperhatikan publik, muncul kegelisahan. Beberapa klausul memberi ruang bagi pihak luar untuk meninjau ulang kerjasama bila dianggap mengganggu kepentingan mereka. Artinya, stabilitas ekonomi Malaysia bisa ikut bergantung pada keputusan negara lain. Disinilah keraguan menguat. Apakah penguatan mata uang ini benar-benar tanda kekuatan atau justru simbol ketergantungan baru? Pemerintah memilih kompromi demi menjaga akses pasar dan menghindari tarif tinggi. Dalam jangka pendek, keputusan itu rasional, mengingat industri elektronik menyumbang porsi ekspor yang sangat besar. Namun fakta mulai menunjukkan sisi lain. Semakin besar ekspor, semakin tinggi sensitivitas terhadap tekanan eksternal. Ketika kebijakan perdagangan global berubah, dampaknya bisa langsung terasa pada produksi, lapangan kerja, hingga nilai mata uang. Konflik pun semakin terasa dalam hubungan dagang. Malaysia harus menyesuaikan standar teknologi dan ekspor agar tetap kompatibel dengan aturan mitra utama. Konsekuensinya, ruang manuver terhadap negara lain ikut menyempit. Negara yang sebelumnya bisa menjadi alternatif pasar tidak lagi sepenuhnya bebas dijangkau. Secara ekonomi tampak stabil, tetapi secara strategi pilihan menjadi terbatas. Stabilitas akhirnya hadir bersama konsekuensi. Adakah kita sedang menyerahkan sebahagian monetary policy space kepada pihak luar atas nama kerjasama timbang balik? Kita nak melihat ini. Okey, faham dah. Okey, baik. Kerajaan perlu menjawab secara terus kerana implikasinya berkait terus dengan kedaulatan ekonomi, kebebasan monetary dan keupayaan Malaysia untuk mengurus kestabilan ringgit pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Tan Sri Yen. Terima kasih. Dia kata mesti konsult dan mesti dapat kelulusan Amerika. Kita bawa Korea ke Kuantan. Kita maklum, tapi kita ambil. Itu super magnet. Ya, yang mana satu aspek yang lebih tinggi daripada Linus tu. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan tentang siapa yang ekonominya tumbuh paling cepat, melainkan siapa yang paling siap menghadapi perubahan dunia.
Ada negara yang memilih stabilitas instan melalui arus modal global. Ada pula yang menahan diri demi ruang gerak jangka panjang. Ketika arah geopolitik berubah, barulah terlihat mana strategi yang hanya kuat di angka dan mana yang benar-benar kuat dalam kendali masa depan. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Karena diskusi seperti ini bukan hanya tentang satu negara, tetapi tentang arah kawasan dan bagaimana posisi kita di tengah persaingan ekonomi dunia yang semakin ketat.